Alhamdulillah kita masuk season terakhir Forum Dokter Muslim Berbangsa. Semoga memberikan pencerahan, wawasan, sekaligus juga memberikan satu jawaban-jawaban terkait dengan apa yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu akhirul kata. Ya. Jadi closing statement 1 menit dari masing-masing pemateri. Kami persilakan mulai dari Bapak Dr. Lukman. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Membangun Indonesia kita ke depan untuk 2045 dalam menyongsong Indonesia emas katanya, tentu perlu sinergisitas semua pihak ya, dan tapi juga kemudian perlu kedewasaan di dalam melakukan aktivitas politik. Dan kenapa antara persoalan membangun bangsa dan politik itu juga berkorelasi sangat erat sekali. Nah, dalam konteks inilah maka menurut hemat saya semua pihak, siapapun juga dia, partai politik ataukah bukan partai politik, saya kira mesti memiliki satu visi yang sama. Dan visi itu tidak pragmatis, tetapi visi itu adalah sangat visioner 2045 kita. Tapi jika kemudian aktivitas politik itu sangat pragmatis dan kemudian pragmatisme ini menggejala di dalam aktivitas yang terjadi pada konteks sebuah masyarakat, maka kita tidak bisa berharap Indonesia kita menjadi 2045 sebagai Indonesia emas. Oleh karena itu, kita membangun sumber daya manusia Indonesia dengan sungguh-sungguh melalui proses-proses pendidikan yang berbudaya, yang kemudian amanah, dan tentu saja bukan dalam konteks yang sesaat, tapi yang visioner jauh ke depan. Saya kira itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita sadari bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Fahmi Lukman. Closing statement berikutnya untuk Profesor Matsuni. Silakan, Prof. Ya, saya singkat aja. Ya, saya kira forum ini forum yang bagus ya, selain untuk kita berdiskusi dan bersilaturahmi, juga bisa memberikan masukan dan pencerahan kepada para peneliti. Jadi kalau pesan saya sih kita istiqomah lah, demikian. Istiqomah dalam meneliti. Jangan terlalu kalau saya lihat itu banyak yang lompat-lompat ataupun tidak konsisten gitu. Saya dulu juga sering dikatakan orang penelitian kok itu-itu aja gitu ya. Tapi kalau kita tekuni dan kita ini juga akan berhasil, dan pemberi dana itu kan melihatnya track record, jadi membangun track record itu yang sangat penting ya. Jadi kita memang secara alamiah saja, jadi memang waktu itu yang dan yang sering kali dilupakan gitu tuh by prosesnya itu. Orang memberi dana, kami kayak kemarin tuh diberi dana untuk publikasi bulan Agustus, publikasi bulan Desember, itu saya bilang ngaco aja, kita nggak mungkin kan seperti itu. Makanya kita harus gak banyak orang tidak percaya pada proses, padahal prosesnya juga lama, dan itu memang sesuatu yang harus kita ikuti gitu. Tidak semuanya itu instan gitu ya. Jadi by proses, demikian juga kita mendidik lulusan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas universitas, kemudian juga kita melakukan riset yang itu diakui oleh peer group kita ya. Kan kita masing-masing pasti punya peer group di masing-masing negara, itu akan diakui kalau kita memang bersungguh-sungguh. Jadi memang diperlukan istiqomah seperti itu. Jadi nggak perlu melirik yang lain gitu, istiqomah. Dan memang tadi sedikit menyinggung Prof. Fahmi. Jadi saya kalau tiap tahun itu selalu kena BPK itu ya. Jadi mungkin karena ini ya mungkin penelitian saya agak besar gitu ya dananya. Jadi saya kasih aja hasil luarannya, udah selesai gitu. Jadi karena sekarang kan penelitian berbasis output, bukan berbasis kwitansi ya. Kalau kwitansi ya saya panggil mahasiswa saya yang menghabiskan uang itu, kan bukan saya karena dia yang ke lapangan kemudian ataupun laboratorium membayar itu aja yang ini kan. Jadi ada juga yang bukan BPK, auditor untuk penelitian LPDP itu. Saya suruh datang aja ke Medan gitu. Lihat tuh bangunannya masih ada gitu kan. Enggak bangunan ada, komputer masih ada. Jadi dilihat saja kemudian outputnya. Kalau penelitian itu luarannya di Q1 ya lihat aja, di searching aja gitu. Dan kan kita sebenarnya sudah
memberikan hasilnya gitu ya. Jadi selama ini mungkin ya ketakutan orang itu diperiksa itu karena memang uangnya itu mungkin masih sisa atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kalau kita menggunakan uang itu sebagaimana mestinya, ya untuk apa kita takut? Bahkan yang pegawai BPK itu waktu ke USU saya ajak sholat duhur aja, sholat dulu di atas dulu, baru kita setelah sholat kita diskusi lagi gitu. Jadi mungkin ketakutan itu ya karena kita tidak mempergunakan ya. Kalau kita habis itu ya nggak ada masalah. Saya dapat penelitian dari Biotrop itu 90 juta, tapi saya habisnya 110. Sisanya siapa yang mau menanggung? Saya bilang ya itu ya ditanggung oleh Kementerian Ristek, Dikti itu. Jadi boleh seperti itu. Karena memang dikasihnya segitu, sekarang dananya habis banyak ya mereka paham seperti itu. Jadi yang penting kita gunakan sesuai dengan proporsinya lah. Jadi tidak digunakan untuk yang lain ya, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan seterusnya, itu sebenarnya tidak ada masalah. Jadi karena memang kita ini beda dengan di luar ya. Kalau kita penelitian kebetulan saya berapa kali dapat hibah dari Jepang itu, mereka sudah percaya. Masalahnya di kita kan tidak percaya gitu ya. Tidak dipercaya sehingga perlu diaudit, di monitoring. Kalau kata Prof Fahmi tadi yang mengaudit BPK siapa ya? Tahu juga tadi yang audit. Jadi, tapi mereka itu tugasnya memang seperti itu ya. Kalau kita kasih aja, waktu itu saya kasih beberapa artikel jurnal, selesai, nggak nanya-nanya lagi gitu ya. Sementara yang lain dikejar-kejar. Kalau saya gitu aja, saya kasih ini. Ya, ini gimana cara ininya? Ya, makanya diajari dulu BPK itu, kita ajari bagaimana dia mensubmit, membuat artikel itu. Jadi kita ngajari mereka gitu, sesuatu yang bidang mereka tuh nggak mengerti gitu ya, bahwa itu adalah by proses. Loh kok kenapa harus di-reject gitu? Ya iya namanya proses ya seperti itu. Tidak semua yang kita kirim itu langsung diterima, di-accept ya, disetujui ya, pasti ada reject. Nah, seperti itu mungkin iklim seperti itu juga perlu diketahui oleh para peneliti. Jadi kalau uji sampel itu saya selalu kena itu 2 tahun, setiap 2 tahun diuji sampel itu kena. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita melakukan sesuatu itu benar, lurus-lurus saja ya, nggak perlu takut itu. Kalau disuruh misalnya ada yang nggak salah dikembalikan, ya kita kembalikan saja. Tapi kan nggak ada lagi penelitian yang sudah dikembalikan ya, sudah digunakan untuk ini. Misalnya membeli alat tadi Pak Nur Rahim, saya juga banyak membeli alat. Tapi alat itu saya atasnamakan USU, saya hibahkan. Saya yang menyumbang universitas nih alat itu, tapi saya gunakan. Daripada itu dikembalikan ya, saya berprinsip daripada dikembalikan nanti juga nggak jelas, mendingan saya belikan untuk alat itu. Saya punya drone, saya punya web sensor, saya punya water logger, mini buoy, banyak lah kalau di ruangan saya itu, karena saya nggak punya ini, saya taruh di ruangan saya. Jadi itu saya membuat rumah kaca ya, itu biayanya dari LPDP. Jadi nggak ada masalah gitu, kita buat memang untuk kalau kita nyewa kan nggak mungkin juga masa kita nyewa gitu kan. Justru ya saya bangun aja gitu. Yang penting kan kita jelas siapa yang bangun, kontraktornya udah selesai, jadi nanti itu diserahkan kepada institusi. Jadi sebenarnya itu wilayah yang bukan abu-abu sebenarnya. Kalau kita jelas untuk kepentingan, jadi mereka para funder itu mengerti loh. Kalau kita itu penelitian itu butuh alat hebat ya. Kalau kita bandingkan ya beda sekali ya, peneliti di Singapura kemarin, peneliti Danus datang ke USU, lihat USU, wah kok gini aja gitu. Kemudian udah dia rekomendasikan belilah alat ini, Eusen ya. Saya belilah Eusen karena saya dapat dana dari LPDP, saya beli Eusen gitu. Jadi ya nanti kamu tinggal ini aja, karena itu real time ya, kita taruh aja di lapangan, kemudian dia yang mengukur seperti itu. Jadi memang ini ya itu yang mungkin jadi PR baru dari BRIN ya, bagaimana para peneliti itu juga bisa leluasa gitu ya. Jadi jangan mencurigai dulu gitu nanti di korupsi atau tidak digunakan untuk penelitian. Nah, itu pandangan itu yang keliru. Peneliti kan juga untuk bersaing dengan para penelitian dari luar itu kan kita juga perlu data yang bagus, dan kita ini alhamdulillah dikarunia Allah sumber daya yang luar biasa. Kalau peneliti teman saya dari Glasgow itu senang kali kalau diajak ke Indonesia. Wah, banyak kali nih ya kayak gini, kita nggak ada. Saya pernah keliling dari London sampai ke Aberystwyth, kemudian ke Glasgow itu ya mereka hanya banyakkan padang rumput aja gitu, kayak Sound the Ship gitu ya. Hutannya pun saya ke sana, hutannya juga ya gitu-gitu aja. Bandingkan dengan hutan kita kan luar biasa sumber daya kita tuh. Itulah karunia Allah, tapi
itu mungkin belum mensejahterakan kita para peneliti itu. Kemudian kita berharap lembaga baru itu bisa mengakomodasi dan memberikan inilah ke kita, meskipun itu bagi kami universitas kan enggak lah, karena tetap saja yang namanya nanti hilirisasi tetap di bawah Kemristek, Kemdikbudristek seperti itu. Kalau itu komitmen dari Mas Nadiem seperti itu. Wallahu alam bisa ke depannya. Mungkin itu saja. Maaf kepanjangan. Terima kasih Pak Agus. Ya, Prof Basuni, saking semangatnya ini Prof. Maklum lah, nggak apa-apa. Silakan Pak Lukman Nur Rohim, PhD, closing statement. Oke, baik, terima kasih. Dari tentang tren dan masa depan penelitian Indonesia ini, sekali lagi bahwa meskipun penuh dengan kontroversi terkait dengan ketua dewan pengarahnya yang berasal dari ketua partai politik yang sedang berkuasa Indonesia, tetap harapan kita janganlah nanti kebijakan-kebijakan atau program-program yang dilahirkan BRIN ini tidak berintervensi dengan masalah politik praktis yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan atau melanggengkan rezim tertentu. Harapannya tetap BRIN nanti meskipun dengan ketuanya dari partai tetap mengarahkan program-programnya untuk kebijakan-kebijakan bagi penelitian yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, independensi, kebebasan dari pengaruh asing, dan sebagainya. Dan harapannya itu kembali lagi tujuannya agar kita bisa meraih Indonesia Emas 2045. Demikian Pak Agus. Terima kasih Pak Lukman Nur Rohim, PhD. Selanjutnya Profesor Fahmi Amar dengan beragam harapan dan dekatnya dengan Pak Handoko. Ya, ini adanya BRIN ini mesti kita sikapi dengan proporsional ya. Jadi lepas dari siapa yang memimpin atau siapa yang jadi dewan pengarah ya, yang jelas keterpurukan dalam bidang riset dan teknologi atau iptek pada umumnya di Indonesia ini itu kesalahan kita bersama. Kesalahan kita, bukan kita nggak berusaha nyalain ini karena ini sebelum kepala ketua dewan pengarahnya Bu Mega juga kita sudah terpuruk. jangan nyalain Bu Meganya, jangan ya. Jadi kita harus sama-sama bangun bahwa oh ya ini kita mesti effort bareng ya, kita ubah sikap mental kita yang terlalu berorientasi pada hedonisme ya, mengagung-agungkan selebgram atau youtuber ya, atau artis ya sekarang ya. Juga di dunia keislaman ya, karena ini forum dokter muslim ya, itu juga sebaiknya kita menyadarkan juga bahwa aktivitas ilmiah itu juga aktivitas untuk menggapai surga ya, bukan sesuatu yang tidak relevan dengan pahala dan dosa, enggak ya, itu repot juga. Ada yang menganggap matematika itu nanti nggak ditanya di akhirat, jadi nggak usah dipelajari. Ini seperti itu ya, itu bahaya juga seperti itu ya. Jadi kita mesti paham juga ya. Demikian juga pernah saya ketemu sama Rike Diah Pitaloka ya, Oneng ya, dulu artisnya Oneng. Dia tuh ngomong ya, waktu itu forum IAB ya, Ikatan Alumni Program Habibie, yang ngomong begini, bahwa selama ini Pancasila itu nggak pernah dibawa ke domain ristek ya. Pancasila hanya dibawa ke soal keberagaman, soal kebinekaan. Nah, ini juga persoalan juga ya. Jadi kegelisahan itu sebenarnya ada di mana-mana ya. Nah, tugas kita tuh mengisi nih supaya yang gelisah jadi nggak gelisah gitu loh ya. Bukan malah ngompori supaya makin gelisah, jangan ya. Itu yang gelisah diberi arah lah. Karena Islam itu datang untuk memberi arah. Agama itu nasihat, kita ini adalah mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir. Mudah-mudahan ke depan ya kita menjadi mudzakir yang baik, dan jangan takut karena afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jairin. Sebaik-baik nasihat, sebaik-baik jihad ya, sebaik-baik jihad itu adalah nasihat atau kalimat yang benar di depan penguasa-penguasa yang jair. Jair itu bisa diartikan banyak ya, bisa dolim, bisa bodoh, bisa dungu, bisa ugal-ugalan, bisa macam-macam. Intinya kita jangan berhenti menjadi mudzakir apapun yang terjadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.